Halo WhatsApp bro, welcome back to my channel bro. Kali ini kembali lagi jumpa sama saya. Dan sekarang saya akan berbagi sedikit informasi tentang hal-hal apa yang kita perlu bawa saat kita berangkat ke Jepang sebagai pekerja pemula teman-teman ya. Jadi saya mau memberikan sedikit informasi ataupun saran kepada teman-teman semua, biar teman-teman semua yang masih berada di Indonesia ataupun masih berada di rumah yang akan segera berangkat ke Jepang, jadi biar sedikit ada gambaran buat teman-teman semua hal-hal apa yang perlu kita bawa ataupun hal yang perlu kita siapkan saat kita berangkat ke Jepang teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tidak pada bingung lagi. Dan oke teman-teman, kita sambil jalan. Kebetulan sekarang musim bunga sakura dan sekarang lagi mekar-mekarnya bunga sakura teman-teman ya. Dan oke teman-teman, yang pertama yang perlu kita siapkan saat kita pergi ke Jepang, di saat kita ingin kerja ke Jepang sebagai pekerja pemula teman-teman ya. Yang pertama kita siapkan mental kita teman-teman ya. Yang pertama itu jangan lupa siapkan mental kita. Kenapa teman-teman ya? Karena di Jepang itu bosnya kalau boleh dibilang 80% galaknya teman-teman daripada yang tidak galak teman-teman ya. Jadi yang saya sarankan buat teman-teman semua, untuk yang pertama yang disiapkan saat kita ingin kerja ke Jepang adalah siapkan mental kalian teman-teman ya. Jangan sampai kalian begitu baru mulai kerja kalian sudah bosan dan kalian ingin pulang terus. Jadi yang rugi teman sendiri teman-teman ya. Jadi begitu saran saya, yang pertama siapkan mental kalian teman-teman ya. Dan yang kedua teman-teman yang harus persiapkan yaitu jangan lupa siapkan fisik kalian. Itu benar banget teman-teman ya. Jadi saran saya buat teman-teman semua, yang kedua yang teman-teman harus persiapkan selain mental yang pertama, jadi yang kedua itu ada fisik teman-teman ya. Siapkan fisik kalian. Jadi jangan sampai teman-teman baru tiba di Jepang, teman-teman langsung sakit dan langsung mendapat image yang buruk di kaisa teman-teman melamar kerja teman-teman ya. Itu saran saya, jaga fisik kalian dengan baik teman-teman ya. Perbanyak olahraga dan kurangi yang merokok, kurangi merokoknya dulu sebelum berangkat ke Jepang. Dan yang minum, kurangi dulu minum alkoholnya sebelum teman-teman sampai di Jepang teman-teman ya. Jadi yang pertama ada mental, yang kedua ada fisik teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman baru datang sudah mendapat image yang buruk di depan mata bos kalian teman-teman ya. Dan yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui, jangan lupa sebelum teman-teman berangkat ya, cek musim di Jepang teman-teman ya. Apabila teman-teman berangkat di musim dingin, jadi saran saya untuk menyiapkan sedikitnya pakaian tebal teman-teman ya, baik dalam pakaian celana training ataupun baju jaket yang tebal dikit ataupun kaos kaki yang tebal dikit teman-teman ya. Jadi untuk antisipasi jika teman-teman begitu sampai di bandara Jepang, teman-teman biar tidak sampai kedinginan teman-teman ya. Jadi saran saya untuk cek musim kalian jika teman-teman berangkat ke Jepang teman-teman ya. Jadi untuk antisipasi biar teman-teman juga untuk menghemat sedikit barang belanjaan di Jepang teman-teman ya. Jadi itu untuk antisipasi, karena teman-teman begitu sampai di Jepang teman-teman tidak langsung kerja ya teman-teman ya. Teman-teman akan ditaruh di asrama selama 1 bulan ya teman-teman. Selama 1 bulan tersebut akan belajar bahasa Jepang sambil menunggu pendataan teman-teman ya. Istilahnya seperti kayak karantina kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk antisipasi biar teman-teman tidak terlalu boros berbelanja teman-teman ya. Setidaknya ya siapkan untuk pakaian tebalnya, baik kaos kaki, celana dan juga jaketnya teman-teman ya. Jadi itu untuk antisipasi pakaiannya teman-teman ya. Dan adapun yang teman-teman perhatikan, yang nomor keempat adalah teman-teman harus membawa obat-obatan. Nah, teman-teman jangan lupa membawa obat-obatan teman-teman ya. Karena biaya rumah sakit di Jepang itu mahal banget teman-teman ya. Dan
waktu yang kalian punya di saat kalian bekerja teman-teman ya, itu sedikit banget teman-teman ya. Banyak orang bekerja begitu sakit tidak bisa diantar ke rumah sakit sama bosnya teman-teman ya. Jadi kita perlu antisipasi untuk membawa bekal sedikit obat-obatan dari Indonesia teman-teman ya. Walaupun di Jepang teman-teman sudah membayar asuransi kesehatan, teman-teman begitu masuk rumah sakit teman-teman hanya membayar sekitar 30% dari biaya rumah sakit teman-teman ya, karena setiap bulan teman-teman gajinya akan dipotong pajak asuransi kesehatan teman-teman ya. Jadi walaupun kalian mendapat asuransi kesehatan teman-teman ya, teman-teman tidak ada salahnya untuk membawa sedikit bekal obat-obatan dari Indonesia teman-teman ya. Ini untuk menjaga-jaga di rumah ataupun di tempat kerja di saat kalian sakit-sakit ringan teman-teman ya, seperti sakit batuk, sakit kepala ataupun sakit pinggang ataupun pegal-pegal teman-teman ya. Jadi saran saya untuk jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan obat-obatan teman-teman ya. Seperti ya, misalnya contohnya ya teman-teman ya, misalnya kalau saya batuk biasanya saya harus segera mendapat obat batuk ya, soalnya kalau batuk kerja itu jadi ngawur teman-teman ya, kita jadi nggak konsentrasi di saat batuk, apalagi berhadapan sama orang Jepang teman-teman ya. Jadi kalau kita berhadapan sama orang Jepang batuk-batuk, kita sangat malu teman-teman ya. Dan jika seandainya teman bawa obat-obatan, alangkah lebih bagusnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengobati diri sendiri dengan cara lebih cepat tanpa harus ke dokter teman-teman ya. Dan contoh obat-obatan yang perlu kita bawa paling nggak seperti kayak obat sakit kepala tuh ya, obat sakit kepala. Seperti obat ya sakit perut mulas-mulas ataupun mencret teman-teman ya, ataupun juga minyak hangat teman-teman ya. Ini kalau musim dingin minyak hangat ini sangat butuh teman-teman ya, apalagi di saat teman-teman bekerja pegal-pegal ataupun sakit tulang ataupun kelelahan teman-teman ya. Ini minyak hangat seperti GPU ataupun merek apapun terserah kalian mau cari apa, itu sangat penting banget teman-teman ya. Dan di saat kita kerja pernah nggak lu sakit mulas-mulas pengen terus ke WC kayak diare kayak gitu, pernah banget. Jadi kalau nggak bawa obat kita repot sendiri kan Ya. Jadi nggak bisa kerja teman-teman ya. Walaupun mau diantar sama majikan, tapi kan jam kerja kalian di saat kalian sakit itu terbuang teman-teman ya. Tapi kalau kita bawa obat-obatan, jadi kita bisa mengobati diri sendiri lebih cepat tanpa harus ke dokter lagi gitu ya. Betul banget teman-teman. Jadi saran saya jangan lupa teman-teman untuk membawa obat-obat. Salah satu contohnya seperti obat sakit kepala, merek apa saja terserah sekalian. Kalian cocoknya obat apa ya? Obat sakit kepala, obat batuk, dan obat pegal-pegal ataupun sakit tulang ataupun minyak hangat teman-teman ya, jangan lupa dibawa. Dan ada pun juga obat yang penting yang teman-teman harus bawa teman-temannya, seperti obat sakit gigi teman-teman ya. Nah, obat sakit gigi ini kalau kita sakit di Jepang, kita kan sudah bayar asuransi nih setiap bulan. Jadi kalau kita sakit di Jepang, kita hanya bayar 30% dari biaya rumah sakitnya teman-teman ya. Tapi tidak dengan jika teman-teman sakit gigi teman-teman ya. Jadi saran saya untuk membawa sedikit obat sakit gigi ke Jepang teman-teman ya. Karena obat sakit gigi di Jepang tidak masuk asuransi kesehatan teman-teman ya. Jadi saran saya biar aktivitas kerja teman-teman tidak terganggu, lebih baik teman-teman membawa sedikit obat-obatan ke Jepang teman-teman ya. Biar tidak terganggu dan biar tidak menunggu majikan untuk diantar ke rumah sakit. Jadi untuk sakit sepele-sepele ataupun sakit kecil-kecil, teman-teman bisa mengobati diri sendiri dengan lebih cepat tanpa harus ke dokter lagi teman-teman, tanpa harus mengeluarkan banyak uang lagi di Jepang teman-teman ya. Jadi itulah saran saya untuk obat-obatan teman-teman ya. Dan ada pun yang kelima teman-teman yang harus teman-teman persiapkan seperti apa tuh ya? Seperti bekal lauk kering dan juga lauk-lauk yang instan teman-teman, seperti mie ataupun bumbu-bumbuan teman-teman ya. Jangan lupa juga kalian bawa bekal seperti itu, karena teman-teman begitu sampai di Jepang, saat teman-teman berangkat ke Jepang itu tidak langsung ditujukan ke perusahaan teman-teman ya, karena teman-teman pertamanya akan ditujukan ke asrama teman-teman ya. Jadi di asrama tersebut teman-teman paling nggak berada selama 1 bulan untuk belajar bahasa Jepang ataupun sambil menunggu pendataan teman-teman ya. Pendataan maksudnya pindah domisili kayak gitu, teman-teman masih diatur di asrama tersebut. Begitu teman-teman kelar selama 1 bulan, baru teman-teman akan dikirim ke perusahaan masing-masing teman-teman ya. Jadi saran saya buat teman-teman semua untuk membawa sedikitnya seperti bekal teman-teman ya, bekal ataupun lauk jadi ya. Ya, benar. Seperti bumbu ataupun mie teman-teman ya, karena selama 1 bulan, apalagi teman-teman begitu baru sampai di Jepang, teman-teman belum bisa beradaptasi ya untuk lidahnya dengan masakan-masakan Jepang. Bisa saja seperti itu ya, kayak saya dulu begitu sampai di Jepang saya panik sendiri karena saya tidak suka masakan Jepang. Nah, jadi saya nggak bingung teman-teman ya, karena saya sedikit bawa bekal lauk jadi dari Indonesia teman-teman waktu itu ya. Saya bawa seperti mie ataupun abon ataupun sahur teman-teman ya. Jadi saya tidak bingung begitu sampai di Jepang teman-teman ya. Selama 1 bulan di asrama paling nggak setidaknya
saya punya waktu 1 minggu ataupun 2 minggu untuk beradaptasi dengan masakan Jepang. Jadi sebelum kita beradaptasi dengan masakan Jepang, kita masih punya bekal yang kita bawa dari Indonesia, teman-teman ya. Ini gunanya juga untuk menghemat bekal kita selama kita di asrama, teman-teman ya, karena kita kan belum kerja dan belum dapat gaji, teman-teman ya. Dan adapun yang keenam yang teman-teman perlu perhatikan dan perlu bawa saat teman-teman berangkat ke Jepang, teman-teman ya, yaitu seperti apa tuh ya? Seperti buku pelajaran, alat tulis. Iya, bener banget. Seperti kita bahas dulu tentang buku pelajaran, teman-teman ya. Kenapa saya sarankan untuk membawa buku pelajaran? Karena selama kalian tiba di Jepang, di saat kalian tiba di Jepang, teman-teman itu akan menjalani proses belajar dulu selama 1 bulan di asrama, teman-teman ya. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman juga bawa buku pelajaran yang teman-teman pelajari di rumah. Gunanya juga untuk mengingat rumus-rumus ataupun pelajaran bahasa Jepangnya saat teman-teman belum dikirim ke Kaisa, teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk komunikasinya biar tidak terlalu berlepotan, teman-teman ya. Dan alat-alat tulis yang lengkap, teman-teman ya, seperti pensil, raut pensil, seperti pengeraut pensil, seperti penghapus pensil ya, teman-teman ya, itu jangan lupa dibawa. Dan juga buku catatan, teman-teman ya, itu jangan lupa dibawa, teman-teman ya. Soalnya kan teman-teman di asrama begitu sampai tiba di Jepang, teman-teman langsung diarahkan ke asrama dan besok paginya teman-teman sudah langsung mengikuti proses belajar bahasa Jepang, teman-teman. Jadi kalian tidak punya waktu untuk keluar beli alat-alat tulis ya. Jadi waktunya sangat minim. Jadi alangkah lebih baiknya kita siapkan di rumah untuk antisipasi biar kita tidak terlalu panik saat tiba di asrama, teman-teman ya. Soalnya begitu tiba di Jepang, teman-teman langsung diarahkan ke asrama, teman-teman ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman bawa buku alat tulis ataupun buku pelajaran, teman-teman ya. Ini buku pelajaran juga penting banget, bisa kalian pelajari saat kalian sudah berada di Kaisa, teman-teman ya. Apabila kalian mengalami komunikasi yang buruk, teman-teman ya. Jadi buku pelajaran, jika kita bawa buku pelajaran, kita masih bisa belajar di Kaisa sambil bekerja, teman-teman. Sepulang kerja kita belajar, teman-teman ya. Tapi tentang buku pelajaran dan buku lainnya juga sebenarnya bisa dibeli di Jepang. Yang ketujuh, teman-teman jangan lupa membawa masker, teman-teman ya, untuk protokol kesehatan ataupun untuk menjaga diri kita sendiri dari virus-virus tertentu, teman-teman ya. Ini sangat penting banget. Walaupun di Jepang sudah tidak terlalu ketat, tapi begitu teman-teman tiba di asrama ataupun di saat berada di keramaian, pasti teman-teman sangat dianjurkan oleh atasan kalian untuk memakai masker, teman-teman ya, untuk menjaga kesehatan diri sendiri, teman-teman ya. Dan yang ke-8 yang perlu teman-teman perhatikan seperti koper, teman-teman ya. Kalau menurut saya sih kalau bawa koper tidak terlalu besar juga tidak apa-apa ya. Tidak masalah sih. Tidak masalah sih ya. Kalau yang penting nggak terlalu kecil aja, teman-teman ya. Yang penting nyaman dibawa ya. Soalnya kenapa ya, kalau masalah pakaian kerja yang kita butuhkan nanti begitu di Jepang, nanti kan kita bisa beli di Jepang. Di Jepang juga banyak yang jual, teman-teman ya. Jadi sangat gampang untuk didapatkan di Jepang, teman-teman ya. Jadi untuk saran bawa koper, teman-teman ya, saya sarankan untuk teman-teman tidak terlalu membawa koper terlalu besar, teman-teman. Yang penting nyaman untuk dibawa saja. Dan masalah kekurangan pakaian ataupun apa yang kalian butuhkan di saat kalian sudah berada di Jepang, kalian bisa beli setelah kalian bekerja, teman-teman. Kalian bisa beli setelah kalian dapat gaji, teman-teman ya. Jadi itu tidak terlalu dipanikan, teman-teman ya. Nggak usah terlalu bawa barang lebih banyak-banyak ataupun merepotkan diri sendiri saat berada di bandara karena koper kita terlalu besar, teman-teman ya. Jadi bawa saja setidaknya koper yang nyaman dibawa, teman-teman ya. Dan yang terakhir yang perlu teman-teman perhatikan, ini yang paling penting di saat kita berangkat ke Jepang, teman-teman ya. Kenapa kita penting? Karena kita punya keyakinan masing-masing, teman-teman ya. Jadi saran saya buat teman-teman semua, bawalah setidaknya pakaian sembahyang sesuai keyakinan kalian masing-masing, teman-teman ya. Jadi saran saya buat teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, jadi yang terpenting itu jangan lupa untuk berdoa dan sembahyang sesuai keyakinan kalian masing-masing ya. Jadi itulah yang terpenting, jangan lupa untuk membawa pakaian sembahyang, teman-teman ya. Dan oke teman-teman, karena sudah terhubung gelap, teman-teman ya, kita sudah jalan-jalan dari pagi. Dan terima kasih sebelumnya karena sudah menonton channel ini, dan semoga channel ini bisa lebih berkembang karena teman-teman semua.
Dan semoga saya juga bisa terus membawakan video yang lebih bermanfaat buat teman-teman semua teman-teman ya. Jadi itulah beberapa saran ataupun hal-hal yang penting yang perlu kita bawa saat kita berangkat ke Jepang sebagai pekerja pemula teman-teman ya. Dan jangan lupa di like dan di subscribe channelnya, dan see you next time di video saya selanjutnya. Bye bye. Turn it on.